Bab 683. Meninggalkan pedang dan melarikan diri. Tatapannya beralih menatap pedang pembasmi iblis di tangan Klutang. Dia tahu betapa menakutkannya pedang ini. Dulu saat dia berada di gua salju, saat dia mengambil pedang ini, dia hampir saja dikendalikan oleh pedang ini. Pedang yang bisa mengendalikan orang, pedang yang bisa mempengaruhi hati dan pikiran orang, ini pasti senjata gaib, dan sekarang kekuatannya semakin meningkat, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengendalikan pedang pembasmi iblis ini. Marco Jiang, berikan padaku. Dia mengulurkan tangan dan berkata dengan dingin, kamu tidak bisa mengendalikan pedang ini. Pedang ini akan membawamu ke jurang yang dalam. Beri aku pedangnya. Aku akan menghancurkan pedang pembasmi iblis ini. Sandy Chen mengira Klutang adalah Marco Jiang. Karena yang pernah melihat pedang pembasmi iblis adalah dia dan Marco Jiang. Dia keluar dari bertapa sudah beberapa waktu. Dia telah pergi ke gua salju, tetapi tidak menemukan pedang pembasmi iblis, jadi dia menduga bahwa Marco Jiang yang mengambilnya. Tidak disangka, kali ini saat bergegas kembali ke faksi Gunung Tianshan, bertemu dengan pedang pembasmi iblis. Dia bahkan tidak menyangka kalau partai Tianmen didirikan oleh Marco Jiang. Hanya Marco Jiang yang memiliki kekuatan ini. Dalam waktu 2 bulan, sudah bisa mendirikan partai Tianmen. Dalam waktu 2 bulan, partai Tianmen menyapu sebagian besar dunia seni bela diri kuno. Klutang juga tidak menyangkalnya, dan berkata dengan dingin, takutnya kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Brengsek. Sandy Chen mengutuk, jika begitu, maka jangan salahkan aku. Hari ini aku akan membunuh kejahatan demi orang-orang, membunuh kamu momok Liga Dunia Persilatan. Pedang es suci di tangannya saat ini langsung memancarkan energi dingin yang mengerikan. Dalam sekejap, tampaknya bahkan udara pun ikut membeku. Klutang hanya merasakan hawa dingin menerpa. Di bawah rasa dingin, dia langsung bergidik. Namun, rasa dingin ini juga merangsang darah di tubuhnya. Darah segarnya kembali bergejolak. Seperti letusan gunung berapi, kekuatan mengerikan terus-menerus muncul. Kekuatan ini memenuhi seluruh tubuh, mengalir mengikuti saraf, aura di tubuhnya sangat kuat hingga ekstrim. Pedang pembasmi iblis di tangannya juga menjadi terang pada saat ini, memancarkan cahaya hitam. Mati. Suara dingin terdengar. Klutang memegang pedang pembasmi iblis dan menggayunkannya dengan santai. Cahaya pedang sepanjang 100 meter meledak dalam sekejap, dan cahaya pedang ini sepertinya menghancurkan ruang ini. Di kejauhan, para murid dari faksi Gunung Tianshan terkejut saat melihat pemandangan ini. Ilmu pedang macam apa ini? Satu pedang saja bisa memancarkan cahaya pedang yang begitu menakutkan. Di udara, Sandy Chen memegang pedang es suci, melihat cahaya pedang 100 meter itu berkedip, pupil matanya juga terkunci, dan dengan cepat bergerak mundur, menggoyang pedang es suci di udara. Energi pedang es suci meledak. Namun, energi pedang es suci ini jauh lebih lemah dari cahaya pedang 100 meter, baik dari segi kekuatan maupun momentum. Energi pedang es suci langsung ditelan cahaya pedang 100 meter itu. Cahaya pedang 100 meter menebas habis-habisan. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, tampak seperti ingin membelah dunia ini. Sandy Chen merasakan kekuatan mengerikan menyapu dirinya, dan dia dengan cepat mundur. Tubuh menghindar. Pong! Cahaya pedang 100 meter mendarat dan menyerang gunung yang tertutup salju. Gunung itu berguncang dalam sekejap, seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Di kejauhan, murid dari faksi Gunung Tianshan benar-benar tercengang. Karena mereka melihat cahaya pedang 100 meter mendarat. Pedang ini secara langsung menghantam gunung salju yang sangat besar dan menyebabkan longsoran salju. Cepat mundur. Jonathan Chen segera memberi perintah. Baru permulaan sudah sangat mengerikan. Jika ini terus berlanjut, faksi Gunung Tianshan pasti akan hancur. Ketua partai tidak terkalahkan. Ketua partai nomor 1 di dunia. Master partai Tianmen menjadi bersemangat. Mereka semua adalah orang yang tidak takut mati,
Kekuatannya tidak lemah, tetapi mereka belum pernah melihat ketua partai bertarung. Sekarang begitu ketua partai bertarung, mereka seketika langsung kaget. Darah kura-kura di dalam tubuh Klutang terus-menerus memancarkan kekuatan besar. Kekuatan ini membuat pedang pembasmi iblis menjadi lebih kuat, dan membuat kekuatan teknik pedang iblis semakin kuat. Sandy Chen mengelak dan muncul di kejauhan. Ekspresinya serius, tetapi auranya terus meningkat. Pedang es suci melayang di depannya, dengan ujung pedang menghadap Klutang, terus berputar. Seiring berputarnya pedang es suci, udara di sekitarnya langsung membeku, dan beberapa es batu muncul. Es batu ini dengan cepat berkumpul membentuk pedang es suci. Dalam sekejap, pedang yang terbuat dari ratusan es batu tergantung horizontal di kehampaan. Pergi. Sandy Chen mengayunkan tangan dengan santai. Ratusan pedang es suci melintas. Hancurkan. Suara berat Klutang bergema. Pedang pembasmi iblis menebas, satu demi satu cahaya pedang keluar, dan pedang es suci menyapu semuanya menjadi hancur. Pada saat ini, Sandy Chen sekali lagi mengambil pedang es suci, bergegas menuju Klutang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan langsung menusuk titik bahaya di tubuhnya. Klutang mengangkat pedangnya untuk melawan. Hanya mendengar suara keras di udara. Segera setelah itu, dua kekuatan mengerikan terjerat bersama. Pong! Ruang hampa meledak. Keduanya terus bergerak mundur. Lengan Klutang mati rasa karena syok, bahkan pedang pembasmi iblis pun hampir goyah. Kekuatan dahsyat itu memenuhi tubuhnya bersamaan dengan pedang pembasmi iblis, dan darah di tubuhnya bergejolak. Tenggorokan menjadi panas, dan seteguk darah menyembur keluar. Sandy Chen juga merasa tidak nyaman. Kekuatan Klutang sangat kuat, sangat aneh. Meskipun dia menyerap pil batin Tortura, dan sekarang telah mencapai puncak tingkat alam ke-8, dan naik ke level langit kedua, jika kekuatan ini ada di masa lalu dan masa kini, tidak mengatakan bahwa tidak terkalahkan, setidaknya orang yang bisa menandinginya tidak banyak. Tapi sekarang dia terguncang mundur, dan lengannya mati rasa. Ini sangat mengerikan. Klutang mundur ribuan meter sebelum melepaskan kekuatan yang ada dalam pedang Sandy Chen. Wajah di balik topeng pucat. Ada perasaan yang sulit diungkap di dalam hatinya. Hal yang sama berlaku untuk Sandy Chen. Dia dengan suara bulat mengira bahwa Klutang adalah Marco Jiang, tetapi dia tidak takut karena dia memurnikan pil batin. Keterampilannya melonjak, dan menerobos level langit kedua, dia berpikir dirinya bisa mengalahkan Marco Jiang. Namun dilihat dari pertarungan saat ini, kekuatan Marco Jiang tidak berada di bawah dirinya. Aku baru menerobos level langit kedua, energi Ki masih belum stabil, Marco Jiang memiliki pedang pembasmi iblis, pedang ini terlalu menakutkan, dengan adanya pedang ini membuat kekuatannya meningkat banyak. Meskipun aku memiliki pedang es suci yang dikirim oleh faksi Gunung Tianshan, aku juga bukan lawannya, mungkin bisa mengalahkannya, tetapi setelah pertempuran pertama, kamu juga akan menderita cedera serius, lebih baik pergi saat ini, tunggu energi Kiku stabil, lalu cari cara untuk merebut pedang pembasmi iblis. Pertama kali bertarung, Sandy Chen mengetahui betapa mengerikannya pihak lawan. Namun, tepat saat dia sedang ragu-ragu, Klutang menyerang lagi. Di bawah stimulasi darah kura-kura, niat membunuh di hati Klutang menjadi semakin kuat. Sandy Chen harus dibunuh, jika tidak identitas dirinya cepat atau lambat akan terungkap. Tubuh Klutang melintas dan muncul di langit, pedang pembasmi iblis menebas. Begitu pedang itu menebas, tubuhnya muncul ke arah lain, dan menebas lagi. Seketika ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya di langit. Sandy Chen hanya melakukan pertahanan pasif. Memegang pedang es suci, dia terus melawan. Siuh! Klutang muncul di depan Sandy Chen, membawa pedang pembasmi iblis. Sandy Chen mengangkat pedang dan melawan. Pedang pembasmi iblis, dengan kekuatan tak tertandingi, menebas pedang es suci. Pedang es suci langsung terpotong menjadi dua bagian. Selama periode ini, telapak tangan Sandy Chen juga menghantam dada Klutang, lalu meninggalkan pedangnya dan melarikan diri. Orangnya sudah pergi,
tetapi suaranya masih bergema di dunia ini. Marco Jiang, perbukitan hijau tidak akan berubah, air hijau akan terus mengalir, kita bertarung lagi di lain hari. Suara itu menjadi semakin kecil, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Dengan telapak tangan di tubuhnya, Klutang terbang mundur sejauh 1 kilometer kemudian baru berdiri diam. Tubuhnya segera mendarat dengan cepat dan muncul di gunung yang tertutup salju. Begitu mendarat di tanah, dia langsung jatuh ke tanah. Bersambung.